Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali lagi di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami ketika membaca, kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul Nyanyian Puji-pujian Daud. Ayatnya yang ke-7. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakan baginya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi diberikan tema, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Daud adalah seorang yang sangat mengutamakan Tuhan. Dan Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kenapa Daud bersyukur? Karena mereka telah berhasil membawa kembali tabut Allah. Dan mereka mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji itu juga Tuhan berikan bagi Daud. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan hanya ketika kita berhasil saja, atau pada saat kita mengalami keuntungan, atau kita dalam keadaan senang. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, yang diinginkan Tuhan adalah dalam segala hal. Seperti halnya Daud, banyak hal yang dia alami bersama Tuhan. Walaupun ia ada dalam kesulitan, dan dia terus membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud melihat bagaimana Allah turut bekerja, dan ia pun menaikkan syukur kepada Tuhan. Termasuk bagaimana Allah menolong mereka membawa kembali tabut Allah. Sehingga Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mengingatkan kepada kita untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan.
Karena sepanjang tahun ini kita telah menyaksikan, bukan hanya melihat, tetapi kita juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Bahkan kalau kita lihat semenjak Corona melanda, pandemi COVID-19 ini melanda dunia, dari tahun lalu sampai saat ini, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan November dan kita telah masuk di penghujung tahun 2021. Sekalipun kita melewati masa yang sukar, kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita telah melewati begitu banyak hal dan kita telah melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. Itu berarti kita harus terus memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memuji Tuhan dengan memiliki motivasi yang benar. Bukan hanya sebuah keterpaksaan, bukan hanya sebuah rutinitas bahwa kalau datang ibadah itu harus menyanyi. Tetapi bagaimana kita datang beribadah menyanyi, memuji Tuhan dengan ketulusan hati, tetapi juga memiliki motivasi yang benar bahwa kita patut memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sehingga ketika waktu kita menyanyi memuji Tuhan, kita akan bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kita menyanyi menaikkan syukur kepada Tuhan, itu merupakan benar-benar ungkapan hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita menyanyi memuji Tuhan karena hanya keterpaksaan, maka pasti pujian itu hanya sekedar dinyanyikan, bukan betul-betul mensyukuri akan kasih Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mensyukuri kasih Tuhan, pasti kita akan menyanyi luar biasa. Ya kan? Misalnya kasih contoh lagu, mari kita bersukaria. Kalau benar-benar kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menyanyi, mari kita bersukaria. Wajah kita pun, ekspresi kita pun menunjukkan bahwa benar-benar kita memuji Tuhan. Tetapi kalau ekspresi kita tidak menunjukkan kita memuji Tuhan, ya bisa saja lagu tadi kita nyanyikan dengan ekspresi yang berbeda. Misalnya mari kita bersukaria, kita menyanyi mari kita bersukaria, padahal lagunya mengajak kita bersukaria. Itu berarti juga mengingatkan kepada kita motivasi ketika kita memuji Tuhan. Karena kita tidak sanggup membalas kebaikan Tuhan, maka pasti setiap orang yang menyanyi memuji Tuhan pun dengan sungguh-sungguh dinyanyikan setiap lagu yang dinyanyikan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kepada Tuhan bukan saja hanya lewat nyanyian yang kita nyanyikan, tetapi bersyukur kepada Tuhan dapat juga kita tunjukkan lewat hidup kita setiap hari. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan, maka setiap hari kita akan membuktikannya dengan hidup tidak stres atau khawatir yang berlebihan, tetapi kita akan selalu bersemangat menjalani kehidupan ini. Ini sebagai bukti tanda kita selalu mengucap syukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan kurang, sulit dan sebagainya, kita akan selalu bersyukur, akan selalu bersemangat. Dan orang yang hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan itu juga pasti akan terpancar dari kehidupannya setiap hari. Salah satu contoh, ekspresi mukanya ketika dia hidup dalam pengharapan yang kepada Tuhan dan selalu ada dalam nyanyian syukur kepada Tuhan, maka wajahnya itu akan selalu bersinar. Orang bilang inner beauty-nya kelihatan, keluar, ya kan? Sekalipun masa yang sukar, dia pemuka tetap kinclong. Bukan kinclong karena apa itu? Apa namanya? Itu yang bikin muka bagus itu. Apa bedak, apa tuh krim-krim ke apa? Bukan krim glow yang bikin kita muka bagus, tapi kalau hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, kemana saja pasti orang lihat dari jauh, muka berseri-seri. Karena dia selalu mengucap syukur dan ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti saya larang Bapak Ibu sahabat Klavos untuk pakai bedak, tetap kita pakai. Tetapi seperti tadi katakan, kalau kita hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, hidup selalu ada dalam pengharapan di dalam Tuhan,
Maka hari-hari yang kita lewati, walaupun masa-masa yang sukar, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita akan selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa. Itu juga merupakan satu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan nyanyian, pujian yang kita nyanyikan, tapi itu tindakan kita setiap hari. Kita harus tunjukkan kita tidak mudah stres, tidak cepat khawatir dan sebagainya, atau khawatir yang berlebihan. Tetapi kita selalu bersemangat dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Allah begitu baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah bersukacitalah, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Baik itu lewat nyanyian pujian, tetapi dalam tindakan perbuatan kita setiap hari untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Firman Tuhan mendidik kami kepada kebenaran, dan bila firman ini terus dapat mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya kami mampu melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, semua kami di hari ini, orang-orang yang kami cintai maupun yang membenci kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, kiranya mereka juga aman dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, semua kami di hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini, kami kiranya ada dalam berkat pertolongan penyertaan-Mu Bapa. Segala usaha pekerjaan yang kami miliki diberkati oleh Tuhan, dan setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, kesulitan yang dihadapi, kami kiranya ada dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Daud menyaksikan pertolongan penyertaan Tuhan, maka itu jugalah yang kami alami, berkat pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Biarlah Tuhan kami juga senantiasa untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu menyampaikan satu demi satu kebaikan Tuhan. Sungguh amat besar kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah di sepanjang hari ini, semua kami yang terhubung dalam channel Klavos Sukacita di saat ini, diberkati oleh Tuhan. Yang ada dalam pergumulan, Tuhan tolong, sehingga pergumulan yang dihadapi boleh diselesaikan karena hikmat daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena kuasa yang berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, inilah doa kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin gereja yang ada, para denominasi gereja yang ada, bahkan semua antar umat beragama, kami boleh hidup rukun damai di atas negeri, di atas tanah ini Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan boleh kami alami di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami di surga, inilah doa kami, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.